Siapapun yang yakin ke Allah seperti itu, jamin akhlaknya akan bagus. Karena akhlak tergantung tingkat keyakinan. Makin yakin kepada Allah, ikut sendiri itu akhlak. Kenapa? Karena orang yang yakin kepada Allah, hatinya jadi baik. Yakin Allah maha melihat, maha menyaksikan, hati yakin begitu, jadi ikhlas. Mau apa? Jaim, sibuk cari penilaian orang, mau apa? Tidak ada gunanya, bikin capek aja. Orang yang yakin Allah pemilik, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, tidak berharap dari makhluk. Mau apa berharap sama makhluk? Makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah, tidak bisa ngasih manfaat sekecil apapun kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau yakin Allah pemilik segala-galanya, tidak akan menghibah kepada manusia. Gak. Kalau yakin semua nikmat ini milik Allah, dan Allah janji la in syakartum la azidannakum, Allah janji akan nambah karunia kalau kita syukur. Ya sudah, syukur aja, ribet-ribet amat hidup ini kan? Semua milik Allah. Allah melihat kita, Allah janji, kamu syukur ditambah. Kita pengen ditambah, tinggal syukur. Benar? Makanya orang yang yakin ke Allah ahli syukur. Syukur aja, gak akan kemana-mana kok. Apa yang Allah berikan ke kita pasti sampai, apa yang tidak diberikan tidak akan sampai. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti terjadi, tidak bisa dicegah, dihalangi, ditolak. Apa yang tidak Allah tetapkan untuk kita tidak akan pernah terjadi. Walaupun semua jin dan manusia bergabung mau melakukannya, tidak. Semua kejadian hanya terjadi biiznillah. Kalau yakin Allah menguji hambanya dengan sesuatu yang sudah diukur, ya sudah, sabar saja, jalanin. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, pasti sudah diukur. Allah maha suci dari perbuatan zalim. Allah tahu siapa diri kita, lebih tahu dari siapapun. Kenapa Allah tahu tentang kita? Karena kita ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Yang mendesain diri kita adalah Allah. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada siapapun. Bagaimana Allah tidak sayang? Kita adalah ciptaannya, miliknya. Dan Allah maha pengasih, maha penyayang. Kalaupun kita ditimpa bala, ujian, udah pasti diukur lah. Tidak mungkin Allah zalim. Sabar, jalanin saja, ya. Semuanya ada waktunya. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, memelas, nggak ada yang bisa nolong selain Allah. Makhluk itu semuanya hanya bisa bergerak dengan izin Allah. Makanya kalau lagi diuji, sabar, jangan berkeluh kesah. Allah tahu kok apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita beban, apa yang sedang kita pikul. Allah tahu hati kita, sakitnya badan kita, laparnya perut kita, seseknya nafas kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah yang maha tahu. Masya Allah. Sabar ya. Nanti ada waktunya. Ada waktunya ditenangkan, ada waktunya dikasih jalan keluar, ada waktunya. Innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah ngelihat kok semua yang sedang terjadi pada kita. Enak tidak? Tuh, nggak jawab. Gak apa-apa. Enak tidak? Makanya bahagia tuh apa sih di dunia? Ya itu dia. Surga di dunia ini adalah keyakinan kepada Allah yang berbuah papah. Tahu papah? Patuh dan pasrah. Kalau yakin tidak patuh, tidak benar keyakinannya. Karena keyakinan yang benar membuat orang patuh kepada Allah dan pasrah. Disingkat patuh dan pasrah atau patuh dan pasrah. Inilah yang termahal dari ilmu agama. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salat, saum, berjilbab, tidak makan, tidak minum khamar, yang diajarkan adalah keyakinan kepada Allah. 13 tahun pertama dakwah di Makkah Al-Mukarramah, terus kenalkan Allah lewat Al-Quran sampai orang yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi ketika ada perintah sholat, nikmat karena menambah kedekatan dengan Allah. Begitu. Jadi kalau kita nyuruh anak-anak sholat, bagus. Tapi kalau tidak diperkenalkan Allah, maka sholatnya susah khusyuk, jadi riya. Kalau orang kurang tauhidnya, sudah tahu kan ciri sholatnya, satu berat mau sholat itu, beban, males, ini ciri orang yang kurang iman. 2, riya. Sholat itu jadi semangat kalau dilihat orang, kalau tidak ada yang lihat tidak semangat. Dibagus-bagus sholatnya demi penilaian orang. 3, senang menunda. Orang yang kurang iman tuh selalu ada alasan agar sholatnya ditunda, ada aja. 4, cepat sholatnya tuh, gesit, tangkas, dan selesai dengan saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 5, sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholat itu segala diingat. Yang lagi enggak sholat enggak ingat, justru ingatnya lagi sholat. Semua perencanaan lagi sholat. Yang ke-6, malas berjamaah. Ini sudah berulang diingatkan. Tapi orang yang yakin ke Allah, kangen sholat itu, ringan, bahagia, excited. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suatu saat di sebuah pesantren, gurunya berkata begini, kamu tahu tidak azan itu dikumandangkan untuk siapa? Kata gurunya, azan itu dikumandangkan untuk orang yang lalai. Karena bagi orang yang senang kepada Allah, sudah ke masjid duluan sebelum azan.
sudah nunggu-nunggu waktu sholat itu. Orang yang senang kepada Allah nggak peduli orang mau lihat mau tidak, sama aja. Sholat itu adalah nikmatnya bersama Allah. 3, tidak mau menunda. Tahu amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Makin yakin kepada Allah, tapi tidak juga sholat sebelum waktunya ya. Ini saya cinta banget nih sama Allah. Semuanya sesuai aturan. Oleh Allah disediakan. Boleh tidak sholat sebelum azan? Boleh tidak sholat sebelum azan? Sholat apa dulu? Kalau sholat duhur boleh sebelum azan? Boleh tidak? Boleh sebelum azan asar ya. Astagfirullah. Ini namanya jebakan Batman. Oh, Batman tersinggung. Kata siapa saya menjebak? Saya tidak sholat katanya. Astagfirullah. Orang yang imannya kuat betah sholat itu, terutama sujud. Karena sujud adalah saat terdekat kita dengan Allah. Orang yang jauh dari Allah pasti jauh dari sujud dan tidak betah sujudnya, seperti ayam matuk makanannya. Orang yang senang kepada Allah, sholat itu full zikrullah, kata Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati beliau. Kunci sholat khusyuk itu diantaranya yang utama adalah takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jagad semesta alam ini yang begitu dahsyat, tidak terbayangkan. Allah menguasai segala-galanya. Selain Allah, nothing, gak ada apa-apanya. Jadi ketika menyebut Allahu Akbar dengan yakin, hilang tuh yang ditakutin. Karena yang ditakutin pasti gak ada apa-apanya bagi Allah. Betul? Masalah yang STA, tahu STA? Suami takut istri, lagi takbir, istrinya hilang. Ingat lagi nanti sesudah sholat. Masalah apapun gak ada apa-apanya. Makanya kalau tiap gerakan itu takbir Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar, isi dengan baca Quran. Allahu Akbar, ruku, isi dengan tasbih kepada yang Allah yang Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau Tuhanku yang maha tinggi. Itu sesudah disebut Allah yang Maha Besar, kita sujud langsung puji. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi. Wajburni, cukupi. Siapa lagi? Wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, beri saya rizki. Wahdini, tunjuki saya ya Allah. Wa'afini, selamatkan saya.
dari penyakit, dari kejahatan makhluk. Sehatkan saya, wa'fu anni, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, sujud. Maha suci Engkau Tuhanku yang maha tinggi, dan segala puji bagimu. Gitu. Tapi kalau Allahu Akbarnya nggak dapet, kesananya susah khusyuknya. Makanya orang yang yakin ke Allah sholatnya khusyuk, insya Allah. Orang yang yakin ada Allah, yakin semua makhluk milik Allah. Kalau ada apa-apa pasti laporan ke Allah dulu. Badan sakit yang diingat siapa? Kalau sakit yang diingat apa? Obat, salep, dokter, rumah sakit. Allah dong. Kita nggak mungkin sakit tanpa izin Allah, dan tidak mungkin sembuh tanpa pertolongan Allah. Nah, ini ada pertanyaan, gimana suami saya suka ngebohong? Sebentar ya. Ini cerita tentang curhat. Jangan suami pendamping hidup ya. Gak enak untuk kita ya kan. Kalau nyebut bagaimana kalau istri pembohong. Gini, ini sekarang pakai ilmu tauhid ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau suami itu suka berbohong aja? Apa yang harus dilakukan? Satu, ini siapapun, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak. Yang pertama ya, perbuatan, perkataan buruk dari seseorang itu terjadi dengan izin Allah. Dalilnya At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi izin Allah. Tidak mungkin dia berbohong tanpa izin Allah. Harus dibedakan, ada izin Allah, ada ridho Allah. Dia diizinkan bohong, tapi Allah tidak ridho. Kenapa Allah mengizinkan dia berbohong? Karena dia mau bohong. Sudah bertekad mau bohong, Allah maha tahu pikiran dan hatinya. Kalau Allah izinkan kejadian itu dia ngebohong, tapi Allah pasti tahu dia bohong, pastilah. Jelas? Diizinkan bukan diridhoi, karena Allah melarang kita bohong. Jadi orang yang bohong nanti akan dapat resiko dari kebohongannya. Satu, hatinya dibuat oleh Allah gelisah, GTA, galau tiada akhir. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Bohong, cabut ketenangan, turunkan oleh Allah penguasa langit bumi, gelisah, takut ketahuan, capek hidupnya, tertekan, sempit. Itu siksaannya, belum nanti ada yang lainnya. Kalau Allah ngebuka, pasti kebuka. Hilang wibawanya, hilang kehormatannya. Orang dibuat tidak percaya lagi kepada dia.
Kalau bohong tidak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa. Kalau Allah mau buka, buka. Kalau Allah tutupi, tutupi. Sekarang banyak kita juga bohong, masih ditutupi oleh Allah. Tapi kalau waktunya Allah membuka, kebuka. Jadi kita harus yakin ini izin Allah. Yang kedua, bagaimana kita harus ridho dengan ujian ini. Bukan ridho dengan kebohongan orang, bahwa ini lagi diuji nih kita nih dengan pendamping hidup yang ngebohong, dan kita tahu, ya Allah, ini saya terima ujian ini, dan gak diterima juga, udah terjadi. Ingat teori Benyut, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, tuk, saya tidak terima. Nggak mungkin, itu udah ada tanda terimanya. Benyut ya. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Kan ini izin Allah menimpa. Kita tidak mau dibohongin, tapi udah terjadi. Ini ujian. Ya Allah, saya terima ujian ini. Kenapa Allah menguji? Bisa jadi untuk menggugurkan dosa. Karena kita juga pernah bohong dulu. Waktu SMP, Darmaji, Dahar 5 di Aku Hiji ya. Kita bohong, ke ibu bohong, ke bapak bohong, ke anak bohong. Anak-anak mau permen enggak mau? Ibu bohong, biarin, dicatat. Oh iya, enggak ada, walaupun permen kuaci. Tahu kuaci? Ibu punya kuaci, mana? Enggak ada. Ibu bohong, dicatat walaupun kuaci. Atau anak kuaci, nggak ada yang gitu ya. Semuanya ada balasannya. Jadi jangan sibuk dengan suami pembohong, tapi ya Allah, Engkau mengingatkan saya atas kebohongan saya. Astagfirullah, ampun ya Allah. Jadi penggugur dosa. Sakit, tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, kepahitan. Nih ya. Allah tahu tidak yang ngebohong? Tahu. Semuanya Allah tahu ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Daun jatuh saja tahu, masa aki-aki ngebohong nggak tahu ya kan? Aki-aki dunia kami ya. Siapapun yang bohong Allah tahu. Jadi tidaklah seorang muslim ditimpa mahisu muslimam min nasobin wala wasobin, ditimpa lelah, cemas, penyakit, gundah, sedih, gangguan, kesusahan, hatta syaukati yushakuha, hingga duri yang menusuk, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Sedih, saya sedih sebagai seorang istri dibohongin, pilu. Nah, sedih ini penggugur dosa. Jadi ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan disakitin. Kita tobat, pedihnya ini juga penggugur dosa. Apalagi hikmahnya, nah, ada kalanya kita mau naik derajat nih, sang istri ini mau naik derajatnya, tapi ibadahnya enggak cukup. Sholatnya kurang khusyuk, sedekahnya juga tak seberapa, ngajinya belum banyak, tapi Allah akan mengangkat
Nah ini pengangkatnya, karena pahala sabarnya bisa mengangkat derajat. Apalagi, nah yang kelima, siapa tahu kejadian ini dirancang Allah bisa membuat berubah. Istri jadi evaluasi diri, jadi tahajud, jadi jaga lisan, jadi tidak pernah bohong, jadi sibuk berzikir, berubah gara-gara suami ngebohong. Tapi jangan nunggu dibohongin dulu baru berubah ya. Tapi kalau ada yang tidak enak, ini biasanya jadi jalan perubahan. Banyak orang yang jadi baik gara-gara ditimpa kepahitan. Dulu ada yang dililit hutang habis-habisan, udah itu istrinya kena kanker otak atau apa, gangguan di otaknya. Suaminya tuh benar-benar jadi ahli masjid, merintih ke Allah. Justru musibah itu yang menjadi kebaikan. Halo. Jadi harus bagaimana dong? Makanya kalau sudah seperti itu, bagi istri atau suami yang dibohongi, sikap tadi dasarnya tadi di hati. Lahirianya bagaimana? Tetap jaga adab dan akhlak. Jangan jadi kasar, jangan jadi bengis, jangan membalas jadi dibohongin lagi. Jadi turun dong derajatnya. Seperti gini ya, kita seorang muslim dihina dengan perkataan yang hina. Kita sudah dimuliakan Allah dengan menjadi seorang muslim. Nah, orang yang menghina, dia punya standar rendah, makanya hina, menghina. Lalu kita menghina lagi, turun dong kita, ketarik jadi hina. Nggak boleh. Kalau kita sudah dimuliakan Allah dengan Islam dan iman, lalu ada orang yang berkata tidak baik kepada kita, jangan turun. Jelas? Kalau kita melakukan hal yang sama, jadi turun, jadi levelnya sama. Tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW dihina, difitnah, dicaci, ajeg saja kemuliaannya, bahkan nambah. Gara-gara dihina ketahuan kesabarannya. Nggak ada yang menghina kita, nggak ketahuan kesabaran kita. Benar? Kalau ada orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi, dia kasar, kita kasar lagi, dia menghina, kemudian kita hina lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi, mau ngapain pesantren kalau hanya bisa meniru kejelekan? Kalau orang bisa ngomong jelek, itu pilihan dia, balik ke dirinya sendiri. Kita harus pilih perkataan yang disukai Allah, dan itu yang balik ke kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila orang-orang jahil itu berkata yang tidak baik, kita katakan perkataan yang mengandung keselamatan. Yang balik ke kita bukan perkataan dia, perkataan kita sendiri. Makanya kalau ada yang nyebut, "Heh, monyet lo," gimana jawabannya? Baru tahu ya, nggak boleh begitu. Monyet lo, gimana jawabannya? Lo siapa? Nggak boleh. Monyet lo, ayo gimana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia kepaksa ngejawab. Nah, tetap jaga adab, jaga akhlak.
Kemudian ini jengkel nih, tetap sikapi dengan baik, kata-katanya tetap sopan, jangan ngebanting pintu karena engselnya udah rusak, nanti ketimpa. Nah, di sini nih hebatnya, itu ngasih kebohongan, kita tetap ngasih kemuliaan. Dua, doa, karena kita tidak bisa menguatkan diri dan mengubah orang lain selain Allah. Gimana doanya? Yang semalam ini ada satu doa dalam Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran. Ini pendek nih, suka doa ini, cuman nggak hafal. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami. Rabbana itu Tuhan kami, kalau Rabbi Tuhanku, ya. Afrigh alaina sabran, limpahkan kepada kami kesabaran, wa tawaffana, dan wafatkan kami dalam keadaan berserah diri sebagai Islam. Ada lagi, Allahumma alif baina qulubina. Nah, ini supaya tetap dipersatukan hatinya. Ingat, yang bisa membulak-balik hati suami, yang bohong itu ya adalah Allah. Kita minta kitanya sabar, kita minta yang berperilaku kurang baiknya diubah oleh Allah. Kalau mau yang ringkas, doanya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kita jadi sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya kita membantu pendamping hidupnya berubah kecuali dengan pertolongan Allah.